Punya banyak server atau hosting tapi nggak punya banyak uang, tenang saja, ada solusinya kok. Dengan Proxmox VE pakai PC bekas, teman-teman bisa mengubah satu server fisik menjadi banyak server virtual. Keren kan? Ini contohnya teman-teman. Jadi konsepnya seperti ini, satu komputer, kemudian di dalamnya bisa dibuat virtual private server, misalnya untuk website, dibuat virtual server misalnya untuk email, dan virtual private server lainnya dalam satu PC tersebut teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Selamat datang kembali bersama saya Ramdan di channel pamulang.net. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita akan melanjutkan belajar virtual environment dengan Proxmox. Di video kedua ini, kita belajar bareng secara instalasi Proxmox VE melalui bootable USB di PC bekas. Kebetulan saya punya PC bekas, kita akan coba nanti. Nah, cara untuk membuat bootable USB ISO Proxmox, silakan teman-teman coba lihat video sebelumnya. Proxmox VE ini ibaratnya sebuah gedung teman-teman. Dia adalah, kita umpamakan sebuah gedung apartemen. Gedung tersebut bisa dikatakan satu server fisik, bisa dibagi-bagi menjadi banyak apartemen atau virtual server ya teman-teman. Tiap apartemen itu punya pemilik teman-teman, bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya nih, apartemen A itu istilahnya sama dengan VPS kalau di virtual server untuk website. Apartemen B itu VPS untuk VPS email. Kemudian apartemen C itu VPS sebagai VPS file server. Jadi keren Proxmox ini teman-teman, dan juga gratis loh. Pertanyaannya adalah siapa saja yang bisa belajar Proxmox? Nah, bagi teman-teman pemula yang baru mengenal virtualisasi bisa. Pengguna Proxmox yang ingin mendalami fitur tertentu dari Proxmox atau virtualisasi bisa juga. Dan administrator sistem yang ingin migrasi ke Proxmox itu bisa juga. Oke, sebelum kita mulai, ini ada PC bekas dan flash disk berisi bootable USB yang sudah kita instalasi sebelumnya. Jangan lupa pastikan minimum requirement daripada perangkat PC ini untuk dapat diinstal Proxmox. Minimum prosesor dan mainboardnya itu ada kode V teman-teman. Ya, inilah komputer yang akan kita gunakan. Pertama, komputer ini memiliki spesifikasi SSD, kemudian kebetulan ada SSD 125 GB, memori 12 MB, dan kebetulan komputer ini memiliki fitur yang dibutuhkan untuk instalasi virtualisasi itu minimal prosesornya kompatibel dengan teknologi V atau virtualization. Jadi kalau Intel biasanya ada Intel -V, atau kalau AMD -V ini. Dan kebetulan mainboardnya di sini ada onboard. Di sini ada kabel network. Ya, kabel network seperti ini. Dan ini yang dibutuhkan untuk spesifikasi yang akan kita install sebagai mesin server virtual environment. Di sini nanti kita akan bikin virtual environment dan kita bikin virtual mesin yang akan kita install untuk server Linux. Ini adalah flash disk yang sudah kita sebagai boot instalasinya, berisi master dari Proxmox yang sudah kita install dalam ini. Ini nanti akan kita masukkan ke tempat flash disknya. Ya, ini seperti ini flash disk. Oke, kemudian habis itu kabel power kita tancapkan. Nah, seperti ini. Oke.
Sudah selesai. Nah, ini sudah siap untuk kita install. Tinggal kita pencet tombol power. Oke, tekan escape. Setelah booting, tekan escape, masuk ke BIOS, pilih boot. Nah, boot opsi pertama, pindahkan menggunakan USB atau SanDisk yang dikenal. Jadi boot opsinya pindahkan ke USB agar booting pakai flash disk. Terus boot keduanya pindahkan ke Samsung atau SSD hard disk kita yang terdeteksi. Kemudian save, change, and exit. Setelah boot, maka akan tampil Proxmox pilihan ini. Pilih yang pertama, graphical, ya, Proxmox VE grafik ya. Dia langsung lakukan boot. Tunggu. Nah, ada agreement, lisensi, pilih I agree. Oke. Setelah itu pilih hard disk target yang akan diinstal Proxmox dari komputer kita, PC bekas tersebut. Kebetulan cuma ada satu, ya udah langsung pilih aja. Pilih next. Nah, di sini country-nya isi di mana kita tinggal. Kebetulan kita tinggal di Indonesia, kita isi Indonesia. Nah, untuk wilayahnya otomatis Asia, Jakarta. Sedangkan keyboardnya pilih default aja. Kemudian next. Nah, ini password root, teman-teman, silakan isi. Kita password isi sesuai dengan keinginan kita. Kalau untuk production harus kuat ya passwordnya, teman-teman. Tapi kalau untuk trial seperti ini boleh yang kita ingat. Emailnya adalah email, kalau ada informasi error, log dan sebagainya akan dikirim ke email tersebut yang kita cantumkan ini. Kita akan pakai email redaksi@pamulang.net. Oke, kita next. Nah, di sini default daripada interface-nya adalah default node-nya adalah akan tampil. Kemudian FQDN-nya kita isi menjadi pve.pamulang.net. Nah, pakai nama lain boleh, silakan teman-teman. Yang penting adalah full quality domain names ya teman-teman. Kalau kita punya domain, masukkan aja. Kebetulan domain saya adalah pamulang.net. Jadi subdomainnya saya ketik pve, kemudian domainnya kita ketik pamulang.net. Untuk IP address server kita defaultnya 192.168.05. Gateway-nya 192.168.01, itu adalah di router internet, koneksi internet kita, dan DNS-nya bisa samain dengan gateway atau kita ganti dengan 8.8.8.8 punyanya Google, atau bisa juga 8.8.4.4. Nah, kemudian next. Nah, dia akan menampilkan summary-nya. Jika summary yang kita masukkan ini sudah benar konfigurasinya, kita lanjut, pilih install agar dilakukan proses instalasi. Jangan lupa pilih centang automatically reboot setelah selesai instalasi, dan kita install. Proses install berjalan, teman-teman. Jadi tunggu sampai selesai. Semakin kita menggunakan perangkat memorinya besar, harddisknya menggunakan SSD, maka proses instalasinya akan semakin cepat, teman-teman. Jadi itu perlu jadi patokan. Nah, bagaimana kalau kita punya komputer yang standar? Ya nggak apa-apa juga. Nah, ya kita tunggu. Proxmox VE juga sebagai cluster ya, bisa untuk central management, bisa juga cluster file system, teman-teman. Ini adalah proses ekstrak dari sistem Linuxnya ke dalam komputer kita.
virtualisasi platformnya bisa kontainer virtualisasi, bisa full virtualisasi KVM. Jadi dua pilihan ini bisa digunakan pada Proxmox VE. Jadi proses sedang berlangsung, silakan ditunggu. Ini sedang proses konfigurasi dari sistem yang diekstrak. Web base administrasinya untuk komputer ini, Proxmox ini menggunakan web base GUI ya, graphic user interface, bisa di remote menggunakan browser teman-teman. Jadi komputer ini kalau sudah selesai diinstal atau server ini ya tinggal ditaruh aja, keyboard dicopot, monitor dicopot, tinggal komputer dihidupin. Kita bisa remote dari manapun komputer ini selama komputer ini terkoneksi dalam jaringan lokal area network kita atau jaringan internet kita. Oke, kita tunggu prosesnya. Memang membutuhkan kesabaran dan waktu, sambil perhatikan bila ada crash atau error maka akan tampil di layar. Bila tidak, berarti instalasi kita sudah benar. Ya, kurang lebih dari proses install komputer hidup sampai selesai itu 4 menit. Oke, sudah selesai. Baik, instalasi selesai. PC akan melakukan reboot sendiri. Silakan tunggu sebentar lagi from login tampil di layar monitor yang tersambung ke PC server tersebut. Tampil from login di layar monitor PC yang terkonek ke monitor yang terkonek ke PC server tersebut. Pastikan kabel USB terkoneksi ke LAN. Kebetulan saya menggunakan internetnya Fast Media, jadi di router Fast Media itu ada port 3 dan 4 yang kosong. Saya isikan kabel USB yang terkoneksi ke PC dan komputer saya. Bila teman-teman pakai IndiHome, perlakuannya sama ya teman-teman, bisa menggunakan port yang kosong di tersebut untuk kita koneksikan, karena IP yang masuk digunakan sama dengan IP yang dibagi oleh router Fast Media atau IndiHome teman-teman. Di situ ada gateway-nya adalah 192.168.0.1. Sekarang teman-teman bisa akses server Proxmox VE. Kita tes terlebih dahulu koneksinya apakah sudah terkoneksi teman-teman. Ini kebetulan bisa menggunakan, kalau sudah pernah lakukan ping, kita bisa tinggal tanda panah ke atas saja teman-teman. Jadi ketikkan 192.168 ping 192.168.0.35. Nah, itu ada replay dari 192.035 melakukan replay, berarti server terkoneksi baik dengan di dalam jaringan tersebut. Oke, kita lanjut. Kemudian kita selanjutnya buka web browser teman-teman. Kita remote server ini melalui browser. Jadi kita ketikkan IP-nya 192.168.0.35, IP yang terdaftar. Port yang kita gunakan 8006.2806. Kita masukkan. Nah, ini servernya bisa kita remote. Dia meminta username dan password yang kita buat pada saat install pertama kali. Username-nya adalah root teman-teman. Passwordnya kita masukkan pamul.com. Oke, alhamdulillah sudah diterima dan masuk. Ini adalah tampilan dari dashboard Proxmox Virtual Environment dengan versi 8.3 teman-teman. Di sini ada server view, di sini ada tampilan layar data centernya karena kita pilih data center. Kalau kita pilih di sini adalah PVE, maka di sini akan menampilkan layar-layar PVE, menu-menu pilihannya. Kemudian di sini adalah untuk kita username kita bisa setting user kita. Di bawahnya adalah task tentang kejadian log yang terjadi pada saat VPE ini berjalan.
Di sini teman-teman bisa membuat virtual mesin baru, mengelola sumber daya, dan banyak lagi. Pokoknya gampang banget teman-teman. Jadi kita bisa lihat summary-nya dari server tersebut. Ini kondisinya, ditampilkan CPU-nya, berapa yang sudah resource-nya, memori, dan sebagainya. Nah, teman-teman sudah bisa berhasil membuat server partner virtual environment dan melakukan monitoring keadaan server tersebut. Untuk video selanjutnya kita akan explore fitur-fitur menarik lainnya dari Proxmox Virtual Environment ini. Kalau ada yang mau ditanya, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Share agar bermanfaat ilmunya bagi teman-teman lainnya. Like agar semangat kami tetap menyala teman-teman untuk membuat dan berbagi dengan Anda. Kunjungin kami di www.pamulang.net untuk informasi teknologi lainnya. Atau kontak kami di redaksi@pamulang.net sebagai teman belajar dan saling ilmu bersama. Salam satu jiwa.